Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Chandra Alif, NIM 2019-51147, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan UTS di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Nomor 1, statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar, dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nomor 2, probabilitas adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Nomor 3, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Contoh populasi: semua penduduk di suatu wilayah, semua usaha di suatu wilayah, semua siswa di suatu sekolah, dan lain-lain. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil dari atau diseleksi dari suatu populasi. Contoh sampel: 100 siswa dari SMP A dan 50 orang anggota seni musik A. Variabel selanjutnya, variabel merupakan sesuatu yang dipakai sebagai ciri, sifat maupun sifat yang didapatkan dari penelitian tentang konsep pengertian tertentu. Contoh variabel: pendidikan, umur, gen atau kelamin, pekerjaan, pengetahuan, dan lain-lain. Nomor 4, variabel kontinu adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka, macam data kuantitatif, interval, dan rasio. Variabel diskrit adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan, macam data kualitatif, data nominal atau ordinal, data kategorikal, dan data numerikal. Ini tabel modal frekuensi. Nilai tengah itu didapat dari antara 45 sampai 51, jadi 48. Begitupun seterusnya. Fx itu didapat dari F kali nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah, 1 kali 48 sama dengan 48, dan seterusnya. X min X bar itu didapat dari X sama hasil min. Terus F X min X bar dapat dari X min X bar nilai tengah dikurangi min dikali F. Terus X min X bar kuadrat itu didapat dari nilai tengah dikurangi min dikuadratkan. Terus Fx min X bar kuadrat itu dari X min X bar dikurangi dan hasilnya dikuadratkan lalu dikalikan F. Frekuensi dijumlah ke bawah ini adalah sigma F sama dengan 50. Fx dijumlah ke bawah, sigma Fx sama dengan 3695. Fx min X bar dijumlah itu sigma F X min X bar sama dengan 561,4. Terus Fx min X bar dipangkatkan dijumlah itu hasilnya sigma F X min X bar kuadrat sama dengan 8452,5.
Sekarang menghitung min. Min sama dengan X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 3695 dibagi 50 hasilnya 73,9. Median N plus 1 sama dengan 2 sama dengan 50 plus 1 sama dengan dibagi 2 sama dengan 25,5. Terletak pada kelas interval 73 sampai 79. L0 sama dengan 72,5, C7, F 10, F besar 23. Min sama dengan LO plus C, N per 2 min F dibagi F kecil. Sama dengan 72,5 plus 7 dalam kurung 50 per 2 dikurangi 23 dibagi 10. Hasilnya 72,5 plus 7, 25 dikurangi 23 dibagi 10. 72,5 plus 7 dalam kurung 1,4. 72,5 plus 1,4 sama dengan 73,9. Menghitung modus. LO sama dengan 58,5, C 7, B1 15, B2 1. Modus sama dengan LO L0 plus C B1 per B1 plus B2. 58,5 plus 7, 15 per 15 plus 14. 58,5 plus 7 hasilnya 0,52. 58,5 plus 3,64 dikali 7 dikali 0,52 hasilnya 62,14. Sekarang menghitung Q1. Q1 terletak pada nilai ke 50 plus 1 bagi 4 sama dengan 12,75. Nilai 12,75 terletak pada interval kelas 59 sampai 65. Menghitung Q1. Q1 L0 sama dengan 58,5. C sama dengan 65,5 min 58,5 hasilnya 7. I sama dengan 1. N sama dengan 50. F besar sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. F kecil sama dengan 17. Q1 L0 sama dengan C I kali N per 4 min F besar dibagi F kecil. 58,5 plus 7 1 dalam kurung 50 bagi 4 min 3 dibagi 17. Hasilnya 58,5 plus 7 dalam kurung 12,5 min 3 dibagi 17. 58,5 plus 7 dalam kurung 99,5 per 17. 58,5 plus 7 kali 0,55 sama dengan 58,5 plus 3,85. Hasilnya 62,35. Sekarang menghitung D3. D3 terletak pada nilai ke 3 dalam kurung 50 plus 1 per 10 sama dengan 15,3. Nilai ke 15,3 terletak pada interval 59 sampai 65. Diketahui D3 L0 sama dengan 88,5, C sama dengan 65,5 min 58,5 sama dengan 7. I sama dengan 3, N sama dengan 50, F besar sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3, F kecil 17. Menghitung D3. D3 sama dengan L0 plus C, I dalam kurung I kali N per 10 min F besar dibagi F kecil. 58,5 plus 7 dikali 3
dalam kurung 50 per 10 min 3 per 17. Hasilnya 58,5 plus 7 dalam kurung 15,3 per 17. Sama dengan 58,5 plus 7 dalam kurung 12 per 17. Hasilnya 58,5, 7 plus 7 dikali 0,7. Sama dengan 58,5 plus 4,9. Hasilnya 63,4. Selanjutnya menghitung P30. P30 terletak pada nilai ke-30 dalam kurung 50 plus 1 per 100. Hasilnya 15,3. Nilai ke-15,3 terletak pada interval 59 sampai 65. P30 L0 sama dengan 58,5 C 65,5 min 58,5 sama dengan 7. I30 N50 F besar 1 plus 2 sama dengan 3, F kecil sama dengan 17. P30 sama dengan L0 plus C I kali N per 100 min F besar per F kecil. 58,5 sama plus 7 dikali 30 dalam kurung 50 per 100 min 3 dibagi 17. 58,5 plus 7 kali dalam kurung 15 min 3 per 17. Sama dengan 58,5 plus 7 kali 12 per 7. Sama dengan 58,5 plus 7 dikali 0,7. 58,5 plus 4,9 hasilnya 63,4. Sekarang nomor 9 menghitung range. Range sama dengan range R sama dengan nilai tengah tertinggi min nilai tengah terendah. Jadi 97 dikurangi 48 sama dengan 49. Terakhir simpangan rata-rata atau SR. SR sama dengan dalam kurung sigma F dikali X min X bar per N sama dengan 561,4 dibagi 50 sama dengan 11,228. Variansi bisa disebut S kuadrat, yaitu sigma F X min X bar pangkat 2 bagi per N min 1 8.452,5 per 50 min 1 sama dengan 8.452,5 per 49. Hasilnya 172,5. Terakhir standar deviasi atau S, yaitu S kuadrat dipangkatkan akar S kuadrat, itu akar dari 172,5 sama dengan 13,134. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.